Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat semua. Saya harapkan Bapak Ibu tetap menjaga kesehatan imun tubuh dan tetap memakai masker bila berada di luar rumah, menjaga jarak di keramaian. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk membuat soal menggunakan CBT dan cara menguploadnya. Nah, ada pembuatan soal menggunakan CBT ini, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan user dan password, user dan password yang akan dibagikan nantinya. Lalu Bapak Ibu nanti akan mendapatkan situs juga yang akan Bapak Ibu masukkan kepada browsernya, lalu dilihat di sana. Nanti Bapak Ibu bisa mengupload atau membuat soalnya secara manual ataupun menggunakan template. Nah, langsung saja saya menuju pada browsernya atau situsnya. Yang pertama, kita buka dulu browser, yaitu Google Chrome. Kita buka Google Chrome. Nah, pada Google Chrome nantinya saya akan memberikan sebuah situs, ya, situs untuk situs yang bisa di-online-kan. Karena di sini saya tidak menggunakan jaringan internet, jadi saya masih menggunakan jaringan lokal. Nah, nanti Bapak Ibu akan saya kasih situs online-nya. Nah, nanti setelah mendapatkan situs tersebut, Bapak Ibu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, pada tampilan seperti ini Bapak Ibu pilih administrasi UBK. Nah, pada administrasi UBK muncul halaman login. Nah, pada halaman login ini Bapak Ibu masukkan nanti itu username yang sudah dibagikan, ya, yang sudah dibagikan beserta passwordnya. Nah, di sini username-nya sesuai dengan nama mapelnya. Ya, misalkan di sini adalah yang saya akan sebutkan adalah matematika peminatan, ya, matematika peminatan kelas 12, ya, passwordnya. Lalu saya pilih guru, lalu saya pilih masuk. Oke, mohon maaf ternyata salah. Untuk matematikanya MTK 12 sebagai guru dan masuk. Nah, jika berhasil login, maka di sini akan tampil munculan seperti ini. Nah, pada tampilan seperti ini boleh saja Bapak Ibu mau mengedit biodata, boleh, ya, tinggal diklik edit biodata, lalu isikan di sini nama username-nya apa, nama siapa, NIP-nya, ya, lalu nanti disimpan. Nah, kalau tidak, kalau mengganti password juga bisa, ya, pada klik di sini dan pilih password, mengganti passwordnya. Nah, kalau tidak bisa menuju kepada bank soal langsung, ya, bisa kita menuju ke bank soal, kita pilih bank soal. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, di sini kita bisa menginputkan soal dengan dua cara, yaitu dengan cara manual ataupun dengan menggunakan template. Nah, sebelum kita membuat soalnya tersebut, kita buat dulu bank soalnya dengan cara yaitu kita pilih pada buat bank soal, ya, pada buat bank soal. Nah, muncullah tampilan seperti ini. Nah, kode kelas kita biarkan semua. Mata pelajaran kita sesuaikan dengan mata pelajaran yang kita kejar. Nah, misalnya tadi saya matematika, lalu tingkatnya adalah SMA, jurusannya disesuaikan. Jika matematika berarti dia mengajar untuk semua jurusan, berarti kita ambil semua. Kalau jika dia hanya untuk IPS, jurusan IPS saja kita ambil IPS. Nah, jika untuk MIPA kita pilih MIPA. Oke. Nah, lalu kelas ini karena ujiannya untuk kelas 12, berarti kita pilih kelas 12. Jika menggunakan kelas 11, kita gunakan kelas 11. Jika untuk kelas 10 dan kita pilih adalah kelas 10.
Nah, kalau semua itu adalah untuk semua kelas. Nah, untuk kelas 12 di sini kita menggunakan yaitu kelas 12. Nah, kode bank soal. Nah, kode bank soal boleh kita tentukan sendiri ya, sesuai dengan mapelnya. Di sini kan saya menggunakan mapel matematika. Nah, berarti saya buat di sini adalah kode bank soalnya adalah MTK US 2021. Nah, lalu di sini untuk opsi jawaban kita pilih 5. Nah, 5 ini maksudnya berarti dari A, B, C, D, dan E. Kalau kita pilih 4 berarti sampai D. Kalau pilih 3 berarti sampai C. Nah, tapi standarnya kita pilih sampai 5, yaitu A, B, C, D, E. Lalu pilihan ganda. Untuk pilihan ganda, kita tentukan sendiri pilihan ganda ini soalnya mau berapa banyak jumlah pilihan gandanya. Misalkan di sini saya akan membuatkan soalnya hanya 3 saja, ya, hanya 3 soal pilihan ganda. Bobot pilihannya di sini misalkan di sini bobot pilihannya itu persen ya, persentase. Misalkan di pilihan ganda ini bobotnya yaitu 80%. Nah, sedangkan yang esai, untuk soal esai misalkan soal esai saya buat ada 2 buah soal esai dan bobotnya berapa persen, misalkan bobotnya itu dari 100% tadi yang kita gunakan 80% untuk pilihan ganda, berarti yang esai tinggal 20%. Jadi kalau dijumlahkan sama dengan 100%. Lalu kita klik buat. Nah, jika sudah muncul bank soal baru sukses dibuat, tambah lagi. Nah, tidak usah kita tambahkan lagi karena cukup 1 soal saja dulu. Lalu kita klik tutup. Nah, setelah selesai kita klik tutup, maka akan muncul kode bank soal kita tadi ya, yaitu matematika MTK US 2021, yaitu ada sebanyak 5 soal ya. Nah, sini saya akan jelaskan yaitu cara memasukkan soal secara manual. Nah, kalau secara manual kita bisa langsung ya menginputkan di halaman ini ya, dengan cara yaitu kita pilih pada bagian edit ya, pada bagian edit ada yang garis 3 ya, pada garis 3. Kalau yang ada gambar kertasnya itu kita mengubah nama bank soalnya ya. Kalau yang bagian di ada awan panahnya ini warna oranye ini adalah untuk mengupload template-nya nanti, template soalnya. Kalau yang garis 3 ini warna biru ini kita menginputkan soal secara manual. Nah, karena saya mau menjelaskan secara manual, berarti yang saya klikkan adalah yang ini ya. Nah, pada bagian ini muncul seperti tampilannya seperti ini. Nah, kita inputkan soal pilihan gandanya. Tadi saya mau menggunakan pilihan gandanya adalah 3 ya. Nah, lalu kita pilih pilihan ganda. Nah, pada pilihan ganda di sini adalah jenis soal 1. Jenis soal 1 itu adalah pilihan ganda ya. Tidak usah dirubah, biarkan saja. Lalu yang jenis mapelnya, nah mapel ini, oh iya, mapelnya kita pilih adalah umum. Mapel umum, tingkat kesulitannya kita tentukan sendiri, mau mudah, sedang, sulit ya. Nah, kalau saya pilih sedang saja. Nah, di sini acak soal. Nah, maksudnya adalah jika kita mau mengacak soal, kita tinggal pilih acak pada soalnya. Nah, lalu jika opsinya mau diacak juga tinggal pilih opsinya acak. Nah, jika tidak mau diacak, ya kita pilih tidak untuk soalnya. Begitu juga dengan opsinya. Nah, kalau saya sarankan lebih bagus yaitu kita acak. Biar soalnya nanti tidak sama tiap-tiap siswa tampilnya pada CBT-nya nantinya. Nah, oke. Nah, lalu di bagian bawahnya yaitu ini adalah tempat pengetikan soalnya. Ini tempat pengetikan soal. Tinggal kita ketikkan soalnya ya. Kita ketikkan soalnya, misalkan soalnya adalah 1 dikali 2 gitu,
sama dengan, ya. Nah, itu soalnya, misalkan soalnya itu. Nah, lalu di bawahnya adalah file pendukung. Nah, file pendukung soal. Misalkan soal tersebut ada gambar, ada audio, ataupun video. Tinggal Bapak Ibu klik pada tanda foto tersebut untuk gambar. Ada gambar melodi, ya, nada untuk audio, ataupun video untuk soal. Nah, saya contohkan kalau gambar kayak gini, ya. Gambar, misalnya saya mau masukkan gambar. Saya masukkan gambar di sini adalah gambar ini, misalkan, ya. Nah, otomatis nanti gambarnya akan muncul. Nah, satu lagi, jika Bapak Ibu membuat soalnya itu adalah gambar semua, berarti di sini kosong. Ya, kita kosongkan di sini. Nah, contoh misalkan ini saya klik lagi, ya, bisa kita klik lagi. Misalkan di sini soalnya hanya gambar saja, ya, hanya gambar saja boleh. Lalu kita masukkanlah foto dari gambar tersebut. Saya cari gambarnya dulu, lalu misalkan gambar. Nah, ini contoh misalkan, ya, contoh gambarnya, lalu saya klik open. Nah, ini kan hanya sebuah gambar saja, ya. Oke, saya ganti, ya. Nah, ini misalkan ini saja open. Nah, oke. Nah, misalkan di sini soalnya langsung, ya, digambar. Nah, berarti ini kosong, dipengertikan soal kosong. Tapi jika tidak ada gambar, berarti kita kosongkan yang gambarnya, ya. Saran saya lebih baik dijadikan gambar semua jika menggunakan gambar, ya. Nah, ini contoh. Lalu di sini saya masukkan yaitu eh, pilihan objektifnya atau pilihan jawaban soal multiple choice. Nah, misalkan nomor 1 ini jawabannya misalkan adalah 1. Jawaban yang ini keduanya adalah 2 pilihannya, ya. Lalu yang ini 3, yang ini 4, dan ini 5. Nah, jika ada faktor pendukung juga, ya, ada faktor pendukung berupa gambar, kita klik gambar di sampingnya, ya, tinggal kita tambahkan gambarnya apa, misalkan gambarnya, ya, kita tinggal pilih gambar lalu kita klik open. Nah, seperti itu. Nah, lalu setelah itu bagaimana menentukan kuncinya, yaitu di tanda ada yang bergambar off ini, ya, misalkan kuncinya di jawaban 2. Nah, misalkan ini jawabannya, kita klik ini menjadi on, kita rubah ini menjadi on. Nah, setelah itu jika sudah selesai, maka Bapak Ibu tinggal save, ya. Tinggal Bapak Ibu simpan pada bagian ini, ya, simpan soal. Oke. Nah, jika sudah, nah, Bapak Ibu bisa melihat soalnya, ya. Ini kalau mau menambahkan lagi, ya. Kalau menambahkan lagi bisa di sini langsung, ya. Mau menambahkan misalkan di sini saya buat 2 ditambah 1 dikali 2, gitu, ya. Nah, di sini saya tidak menggunakan gambar. Nah, opsinya sini saya buat adalah ini adalah 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ya. Nah, jika sudah kita tinggal simpan soal. Oke. Oh iya, di sini ada pilihan kunci jawabannya. Saya lupa memasukkan kunci jawabannya. Dan satu lagi jenis mapelnya. Mapelnya saya masukkan adalah umum, ya. Lalu kunci jawabannya saya masukkan adalah ini yang 4, ya. Ini saya on kan. Lalu saya simpan. Oke. Nah, ini adalah soalnya. Nah, jika kita melihat
soalnya di sini ya, lihat soal di sini. Nah, ini adalah soalnya tadi ya. Oke. Nah, lalu yang bagian ini soalnya nomor 2 adalah ini, kuncinya 4 ya. Lalu kita buat lagi itu yang ketiganya ya, yang ketiga. Ini jangan lupa jenis mapel kita buat umum ya. Lalu saya buat soalnya lagi, yaitu 3 dikurang 1 dikali 2. Nah, sama dengan itu saya masukkan, yaitu di sini hanya adalah 1 2 3 4 dan 5. Oke. Nah, jika sudah oh ya, kuncinya kita masukkan dulu. Ini yang saya on kan, yaitu 1 ya. Oke. Nah, lalu kita klik simpan. Oke. Nah, kita sudah mempunyai 3 buah soal ya. Nah, lalu yang untuk yang esai, ini ada 3 pilihan ganda ya. Pilihan ganda, lalu yang esai, soal esai. Nah, untuk soal esai kita masukkan di sini. Nah, di sini saya buatkan esainya misalkan 4 kali 4 sama dengan. Nah, lalu kalau untuk esai, jika ada gambar, boleh kita masukkan gambar, audio, video, sama seperti yang tadi ya. Mau masukkan gambar, boleh kita masukkan gambar gitu. Nah, kita klik open. Nah, lalu kita klik fun gitu ya. Oke. Nah, oke. Sudah tersimpan, kita lihat kembali ke bawah soal. Ini untuk yang sorry, saya buat buka dulu. Nah, ini ya, yang esai. Nah, satu lagi ya, ada 5 soal, berarti di sini saya buatkan yaitu misalkan 1 kurang 1 dikali 2 gitu ya. Saya sama dengan, oke, saya klik simpan. Oke. Nah, kita kembali ke bank soal. Nah, ini ya, berarti sudah ada 5 buah soal ya. Untuk melihatnya di sini, ini kita lihat di sini ada 5 buah soal. Nah, ini kita lihat. Untuk melihat yaitu tanda pembesar ini ya, untuk melihatnya. Oke. Nah, jika untuk mau mengeditnya tinggal dipilih di sini ya, pilih edit. Ini edit soal. Nah, tinggal kita edit soalnya ya, mau soalnya apa misalkan yang kita edit. Nah, sudah, nanti update soal. Oke, misalkan oke, sudah. Kita lihat misalkan, oh ya, saya misalkan edit yang ini aja, yang angka 3 saya ganti dengan angka 6. Terus saya pilih update soal, update sukses soal. Oke, sudah. Kita lihat dulu apa benar sudah atau tidaknya. Sudah ya. Lalu kita kembali ke bank soal lagi. Nah, kita lihat, oh ya, di sini kita untuk yang esainya kita lihat dulu, kita edit lagi. Yang esainya lupa saya menggantikan mapelnya ya. Mapelnya itu saya ubah menjadi umum ya, mapel umum. Nah, ini saya ubah menjadi sedang, saya acak ya, lalu update soal. Oke, kita kembali. Lalu yang ini juga ya, kita rubah. Ini juga kita pilih umum. Ini saya ganti sedang saja, lalu kita update.
kembali ke bank soal. Oke, sudah. Ini di sini kenapa kosong? Karena ini dia tidak ada opsinya. Ini adalah esai ya. 4 dan 5 adalah esai. Oke. Nah, kalau yang untuk delete yang ini ya. Misalnya kita mau menghapus satu buah soal, berarti saya hapus yang nomor 1 misalkan. Saya hapus. Oke, sudah hilang. Nah, jika sudah hilang, nah mau membuat baru tinggal pilih ganda ya, pilihan ganda. Nah, ini jangan lupa dirubah lagi. Hafal umum ya. Acak ini ganti sedang. Nah, soalnya itu saya buatkan 4 kurang 1 sama dengan, nah itu biasa kalau ada gambar tinggal dimasukkan. Ini misalkan 1, ini 2, ini 3, ini 4, dan ini 5. Lalu kunci jawabannya saya ambil adalah yang gambar jawaban, yang jawaban 3 ya, opsi jawaban 3. Oke, lalu saya pilih simpan. Nah, sukses. Oke, nah sudah. Nah, ini dia ya, ini adalah soal yang kita ubah tadi. Nah, walaupun dia seperti ini, yang pilihan gandanya di nomor 5, esainya di 3, di 4, itu tetap nanti akan muncul esainya yang untuk soal yang pilihan ganda saja nanti akan tampil di soal siswa ya. Nah, setelah jika sudah seperti ini, kita cek soal tadi sudah benar semua ya. Sudah benar semua, sudah ada soalnya, sudah ada kuncinya, tanda centang, jawabannya. Oke, tutup. Nah, ini juga kita lihat sudah. Nah, ini esai ya. Oke, sudah ada gambarnya. Ini juga. Oke. Ini juga ya. Nah, oke. Nah, jika sudah kita kembali ke bank soal. Nah, ini cara untuk manualnya ya. Cara manualnya. Nah, jika mau melihat keseluruhan soal tinggal diklik pada gambar print. Ya, kita klik pada gambar print. Nah, di sini akan muncul seperti ini ya. Muncul seperti ini soalnya dan gambarnya juga muncul ya. Nah, seperti ini. Oke. Untuk yang esai walaupun nomor 3 nomor 4 ini kan esai tadi. Nah, walaupun seperti itu nantinya ini A B C D-nya opsinya tidak akan muncul nanti di soal siswa ya. Oke. Nah, jika kalian mau jika Bapak Ibu mau mencetak soalnya atau menyimpan soalnya boleh, yaitu tinggal klik cetak bank soal ya. Jika sudah seperti ini tinggal pilih yaitu simpan sebagai PDF. Nah, jika sudah simpan sebagai PDF, nah di sini kalau dilihat soalnya seperti ini Bu Ibu ya. Oke. Tinggal diklik simpan. Nanti akan terdownload secara otomatis. Oke. Nah, ini adalah cara penginputan secara manual. Nah, untuk yang menggunakan template bagaimana? Yaitu kalau menggunakan template, Bapak Ibu buat dulu, misalkan nih saya ulang lagi ya. Misalkan ini saya hapus ya, saya hapus. Nah, ini kalau menggunakan template, yaitu pertama kita buat dulu ya, buat bank soal lagi ya, buat bank soal lagi. Misalkan di sini saya gunakan adalah mata pelajarannya yang masih menggunakan matematika ya, matematika wajib. Lalu untuk tingkat SMA jurusan, nah jurusan semua ya, saya ambil semua. Nanti sesuaikan saja, kalau ekonomi misalkan dia untuk IPS berarti pilih IPS saja gitu. Oke. Nah, lalu untuk yang kelasnya yaitu karena ujiannya mau ujian kelas 12 pilih kelas 12. Seperti bang soalnya misalnya saya buat lagi MTK ya masih yang tadi ya, karena sudah saya hapus nanti saya pakai itu lagi. Nah, opsinya kita pakai 5, pilihan gandanya misalkan saya buat ada 2 ya, bobotnya 80 atau boleh juga saya ganti misalkan 50-50 lah. Esainya ada 2 juga, bobotnya berarti 50 ya.
Jadi jumlahnya, bobotnya menjadi 100 ya. Lalu kita buat bank soal. Nah, jika sudah muncul tulisan bank soal sukses, nah kita tutup. Nah, untuk menggunakan template, kita pilih yaitu template soal umum. Ya, template soal umum. Untuk yang soal umum. Oke. Nah, jika sudah pilih template soal umum, secara otomatis nanti dia akan download secara otomatis. Kita klik ya. Kita klik di sini ya soal template-nya. Nah, di sini sudah ada contohnya. Nah, sudah ada contohnya. Beberapa contoh. Ini ada nomor, jenis soal. Nah, jenis soal ini ada kategorinya ya. Kategorinya jika kita inputkan 1 itu adalah pilihan ganda. Jika kita inputkan angka 2 berarti itu adalah esai. Seperti ini ya. Ini adalah esai. Yang di atasnya adalah pilihan ganda. Oke. Nah, lalu untuk yang kategori. Nah, untuk kategori ini nanti tinggal disesuaikan dengan tingkat soal ya. Soal apakah soal ini mudah, sedang, atau sulit, tinggal diinputkan angka 1 itu adalah mudah, angka 2 adalah sedang, angka 3 adalah sulit. Nah, di sini misalkan saya inputkan adalah angka 2 sejalan semua ya. Ya, merata, sedang semua. Nah, sebenarnya kalau soal hot tinggal Bapak Ibu klikkan 3 gitu ya. Oke, nah lalu ini yang acak. Acak soal maksudnya ya. Untuk acak soal, nah jika dia diinputkan A, ya, A itu adalah acak, kalau T itu adalah tidak. Nah, tapi saya sarankan adalah A ya. Kita inputkan A, biar diacak semua. Ya. Oke, sudah. Oh ya, di sini jangan lupa nomornya harus berurutan. Di sini kan tidak berurutan, jadi saya urutkan dulu. Oke, 1 sampai 1 sampai berapa ini ya? Sampai 11. Nah, tetapi kan soal saya buat adalah 2 tadi ya. Ada 2 esai dan 2 pilihan ganda. Nah, berarti ada 4 soal. Berarti yang lainnya akan saya hapus. Itu dari 5 sampai 11 saya hapus. Saya cuma mengingatkan, saya harapkan setelah soal terakhir jangan sampai ada nomor soal ya, nomor soal, jenis soal, kategori acak dan soal seterusnya. Saya harapkan itu tetap kosong di setelah soal yang terakhir, karena kalau jika ada nomor di sini maka nantinya akan terbaca soal juga gitu ya. Oke, saya lanjut. Acak tadi ya, sudah sampai saya acak. Nah, di sini soal. Untuk soal di sini yaitu tempat penginputan seperti yang di manual tadi yaitu ini adalah tempat pengetikan secara manual. Nah, misalkan secara manual ini saya hapus dulu semua ya. Saya hapus semua. Misalkan di sini soalnya adalah 1 dikali 1 dengan ya. Lalu di sini 2 kali 2 dikali 2 gitu ya. Nah, 3 kali 3 4 kali 4 Oke, itu misalkan soalnya. Nah, jika setelah itu lanjut ke setelah kita selesai mengetikkan soalnya, lalu kita pilih ke jawab ya. Jawab 1 ini adalah tempat penginputan ya, tempat penginputan secara ketikan jawabannya. Misalkan ini jawabannya adalah 2 gitu ya, jawabannya adalah 2. Nah, ini opsinya ya. Nah, jika ada gambar nanti di sini ada yang antara F dengan H, ini ada berupa belahan ya, tinggal diklik 2 kali ya, tinggal diklik 2 kali nanti akan keluar ya, yaitu file jawab 1 ya, file jawab 1 ya, file jawab 2 gitu. Nah, maksud file jawab 1 ini adalah jika ada foto ya, tinggal kita masukkan di sini, maksudnya adalah kita masukkan adalah nama dari fotonya. Nah, seperti yang tadi misalkan ini ya, saya ambil yang ini saja. Di
fisika 17E titik JPG ya, fisika 17E titik JPG ya, JPG ya. Jangan lupa formatnya JPG. Ini kalau diklik kan formatnya JPG. Kita pilih di sini itu fisika lupa saya. Fisika 17D titik JPG. Oke, udah. Jika sudah, kita menuju ke jawab 2. Misalkan ini adalah penginputan untuk pengetikan secara manual ya. Untuk opsi jawabannya ini misalkan saya kasih nilainya yang adalah 3. Nah, saya tidak gunakan foto, saya lewatkan akan 4 ya. Lalu saya gunakan file jawab 4-nya, saya berikan itu adalah 5. Lalu yang jawab 5-nya saya kasih adalah 6. Oke. Yang file jawab 5-nya kosong. Oke. Nah, lanjut lagi. Nah, di sini ada angka, ada audio, video, gambar. Nah, ini adalah jika ada faktor pendukung. Ya, faktor pendukung dari soal. Kalau soalnya ada menggunakan audio, tinggal dimasukkan nama audionya beserta formatnya seperti ini. Ya, seperti ini, nama dari audionya titik mp3 ya. Tapi saya tidak menggunakan. Lalu video juga seperti itu. Apa nama videonya? Tinggal kita inputkan nama videonya dengan formatnya. Jika dia MP4, kita pilih, kita ketikkan yaitu MP4. Jika dia VLV, kita masukkan VLV. Nah, tapi saya tidak menggunakan, saya kosongkan lagi. Nah, kalau gambar ini adalah gambar dari soal. Sama seperti dari yang manual tadi. Kalau manual, jika gambarnya ada gambarnya pada soal, tadi kan caranya penguploadan. Nah, di sini tinggal buat aja nama soalnya. Nama soalnya apa? Jadi saya sarankan soal itu kalau bisa dengan pertanyaannya sekaligus masuk. Nah, jika pertanyaannya sekaligus masuk, berarti di sini kita buatkan nama dari gambarnya, lalu format gambarnya, yaitu JPG gitu. Nah, oke. Jika tidak ada, berarti kita kosongkan. Oke, kita kosongkan. Nah, kunci jawaban. Nah, misalkan kunci jawabannya di opsi jawaban berapa tadi? Di sini kan ada opsi jawaban jawab 1, jawab 2, jawab 3, jawab 4 gitu ya. Nah, misalkan di sini opsi jawabannya adalah yang di sini saya buat angka 1 ya, jawab 1. Berarti opsinya ada di jawab 5. Berarti kita ketikkan, kita inputkan adalah angka 5. Angka 5. Nah, untuk di sini opsi acak ya, opsi acak jawaban. Di sini ada pilihannya, yaitu kalau T itu adalah tidak, yang Y ya, Y atau ya itu adalah opsi jawabannya di acak. Nah, di sini saya ketikkan itu Y ya. Ini akan saya acak semua. Nah, oke. Sudah. Nah, jika sudah, kita menuju ke soal kedua. Nah, untuk soal kedua, misalkan di sini saya hapus lagi ya. Untuk soal kedua, misalkan di sini soal 2 saya menggunakan gambar. Ya, saya gunakan gambar. Berarti di sini saya kosongkan. Ya, di sini saya kosongkan. Lalu soalnya kita masukkan di gambar. Ya, di gambar. Di sini ya. Gambar. Misalkan saya gunakan yaitu soalnya adalah fisika 14 ya, fisika 14 titik JPG. Fisika 14 titik JPG, fisika 14 titik JPG. Oke. Nah, ini berarti soalnya ada di gambar semua ya. Nah, lalu kita menuju ke
opsi jawabannya, yaitu jawab satu. Misalkan jawab satu di sini saya menggunakan teks saja, ya, teks saja. Berarti sini saya gunakan misalkan adalah angka 3, sini angka 4, angka 5, sini angka 7. Oke. Lalu saya lanjut ke yang keempat. Jangan lupa dipengetikkan untuk teksnya itu yang dijawab ya, bukan di file jawab. Saya ketikkan di sini 8, lalu yang saya ketikkan di sini adalah 10. Nah, untuk audio video saya kosongkan ya. Lalu untuk jawabannya, misalkan kunci jawabannya saya pilih yaitu yang dijawab 3. Berarti angka 3 saya inputkan. Jawabannya acak. Oke. Oke, nah, tapi jika Bapak Ibu mau menggunakan foto semua, boleh juga dengan cara itu yang jawab ini kita kosongkan. Ya. Oh ya, di sini file jawabnya tadi kan ada gambar, kita kosongkan. Ya. Nah, di sini misalkan di jawabannya itu adalah opsi jawabannya itu adalah berupa gambar. Nah, berarti di penginputan jawab 1, jawab 2, jawab 3, jawab 4, dan jawab 5 itu kita kosongkan. Yang kita isi adalah di file jawab. Ya. File jawab ini kita ketikkan yaitu nama dari fotonya dan format fotonya juga. Sekarang seperti ini. Tadi kita gunakan ada 14 ya. Nah, berarti misalkan di sini. Jika 16a.jpg. Saya buat di sini fisika 16a.jpg. Oke. Ini saya hapus dulu, saya gunakan foto semua ya. Foto semua. Semua, lalu saya pilih yang di file jawab 2. File jawab 2 misalkan nama fotonya apa? Kita ketikkan dulu nama fotonya gitu ya. Jangan lupa fotonya sudah ada ya. Jangan fotonya belum ada tapi namanya sudah diadakan. Nanti tidak tampil fotonya gitu ya. Nah, di sini saya buat fisika 16b.jpg ya. Ini misalkan saya ambil fotonya yang ini ya. K 16b yang ini ya. 16b ada fisika 16c, fisika 16d, dan fisika 16e ya. Inputkan saja langsung di sana. Di file jawab ya, file jawab. Nah, file jawab 3-nya yaitu fisika 16c.jpg. Lalu yang di file jawab 4-nya juga saya isikan fisika 16d.jpg. Lalu yang di file jawab 5-nya yaitu fisika 16e.jpg. Oke. Nah, jika sudah, nanti tinggal kita masukkan kuncinya ya, kuncinya misalkan, oh ya sudah saya isikan ya, misalkan kuncinya nomor 3. Oke, jika sudah, kita menuju ke soal selanjutnya. Nah, soal nomor 3 dan nomor 4 itu adalah esai. Nah, di sini sudah jelaskan tadi ya, jika 1 di situ adalah pilihan ganda, 2 adalah esai. Berarti sini saya ganti input jenis soalnya yaitu 2. Sini juga 2. Berarti ini adalah esai 2 buah ya. 3 dan 4 itu adalah esai. Oke, kalau untuk esai tinggal diinputkan soalnya ya. Ini diketikkan soalnya pada pengetikan soal.
Nah, yang untuk opsi jawabannya dikosongkan saja, ya dibiarkan kosong. Lalu yang soal nomor 4 ini misalnya saya gunakan gambar juga, berarti saya hapus di sini ya. Hapus di sini, berarti kita menuju ke gambar. Nah, gambar ya. Nah, di gambar ini sama seperti tadi, yaitu kita masukkan nama gambarnya dan formatnya. Misalkan saya gunakan di sini adalah soalnya, misalkan soal nomor berapa bagusnya ya, nomor fisika 19 JPG ya, 19 JPG. Oke, 19 JPG. Fisika 19 titik JPG. Oke, kunci jawabannya kita kosongkan ya, karena untuk yang esai ini tidak bisa kita patokkan untuk kunci jawabannya ya. Opsi jawabannya ya, karena sebenarnya tidak kita kosongan tidak masalah ya, karena dia tidak ada opsinya gitu. Nah, jika sudah, kita save. Di mana tempat penyimpanan yang akan kita save. Misalkan saya save yaitu di data ya, data, lalu kita ganti namanya ya, kita ganti soal, tadi adalah soal MTK KUS 2021. Oke, saya klik save. Jika sudah seperti ini, nah kita menuju ke halaman CBT tadi ya. Sudah seperti ini, kita menuju ke halaman CBT tadi, itu ke sini ya. Ini adalah abang soal yang kita buat tadi, lalu kita uploadkan. Cara menguploadnya adalah dengan klik bagian warna oranye, ada awan panahnya ya, panah ke atas, kita klik ini. Nah, muncul tampilan seperti ini, kita pilih file. Nah, kita pilih file, kita carilah template yang tepat kita buat tadi. Misalkan di sini yang ini ya. Ini adalah soal yang kita buat tadi, lalu kita klik open. Nah, jika sudah, kita klik import. Nah, kita lihat prosesnya. Nah, jika di sini tadi kita buat soal 4, jika sesuai dengan jumlah soal yang kita buat tadi, jumlah data yang sukses diimport adalah 4. Berarti sudah sukses semuanya. Nah, kita kembali ke bank soal. Tinggal kita mengupload yaitu file pendukung soal yang seperti gambar yang tadi ya, karena kalau tidak kita upload soalnya nanti tidak akan muncul gambarnya ya. Lalu kita pilih file pendukung soal ya, file pendukung soal. Nah, di sini tinggal kita pilih file ya, kita pilih file, lalu kita uploadlah gambar dari gambar soal yang kita gunakan. Tuh, di sini saya simpan yang di new folder, lalu saya klik ya, saya klik, saya coba blok semua apakah bisa tidaknya ya. Open. Nah, oke. Nah, ada 1 2 3 4 5 6 7 dan 8 gambar ya, ada 8 gambar. Saya pastikan dulu apakah benar 8 gambar. 1 2 3 4 5 6 7 dan 8. Oke, ada 8 gambar ya. Nah, jika sudah 8 gambar sudah sesuai, nah lalu kita kembali ke bank soal lagi ya. Nah, lalu kita coba lihat soalnya apakah muncul gambarnya atau tidak. Klik. Nah, ini dia ya gambarnya. Tadi yang A nya adalah berupa gambar, maka akan muncul seperti ini ya. Perhatian gambar berikut juga seperti ini. Lalu yang ini adalah soal nomor 2 ya, bukan nomor 1 ya. Yang perhatian gambar berikut ini adalah soal nomor 2. Lalu optionnya adalah berupa gambar tadi seperti ini juga. Jawabannya yang bertanda biru ya,
warna biru itu adalah kunci jawabannya. Lalu ini adalah yang esai. Nah, yang esai seperti ini ya. Walaupun ada alfabetnya, ada optionnya, nanti tidak akan muncul pada soal siswa. Oke, sama seperti yang ini juga. Oke, jika sudah, berarti kita sudah selesai membuat bank soal. Oke, mungkin agak ribet ya, atau mungkin penjelasan saya tidak terlalu detail. Nanti bisa pertanyakan ya, pertanyakan di sekolah nantinya bagaimana cara lebih lanjutnya. Oke, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.